lokasi gathering Sekolah Setia Bakti di Puncak tanggal 14 dan tanggal 15 Desember tahun 2024. Jimmers Mountain Resort berada di Bogor yang berlangsung selama 2 hari, diikuti sekitar 30 guru dan karyawan perguruan Setia Bakti. Setia Bakti adalah salah satu lembaga pendidikan yang bernuansa Konfusius. Malam tadi dihadiri oleh Ketua Umum Buntekbio, Bapak Ruby Antamoko, Sarjana Agama. Juga Wakil Ketua Bapak Friska sama dengan istri. Juga hadir Direktur Perguruan Setia Bakti Ibu Linawati ST bersama dengan seluruh staf Perguruan Setia Bakti. Ikuti laporan dari Mangu Channel. Pak tertarik sejarahnya panjang, Pak. Iya, Saya ya. di sini udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya. Ya. Dulunya cuma villa biasa kecil. Cuman karena kemudian banyak warga pemiliknya yang masih tradisional. Iya. Mereka mau bagi-bagi waris dan sebagainya. Yaitu akhirnya mereka jual-jualin. Ya kondisinya waktu itu masih murah, Pak. Per meter cuma 60.000, 75. Iya. Sekarang kita mau beli tetangga aja udah minta 2 juta. Sekarang 2 juta ya. Berarti praktis Bapak Jimmy dari tahun berapa itu? Saya dulunya tuh punya di Kota Bunga, Pak. Keluarga besar. Tapi akhirnya capek terlalu jauh. Jadi kita cari yang dekat. Saya dicari daerah sekitar sini dekat sekali. Dari Jakarta cuman 1,5 jam sudah sampai. Oh iya. Kemana? Macet jalan. Oh iya. Apa kabar? Iya. Baik. Makan silakan, Pak. Dilakukan ya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Sebatas kemampuan kita mendesain tempat ini. Kita punya kolam renang termasuk yang paling besar, Pak, di sini, Pak. Kolam di seluruh puncak. Oh karena iya. ini memang sainnya semi olimpik. Oh Kadang-kadang ada orang juga mau latihan renang di sini karena jarak jauhnya itu nyaman. Iya. Latihan. Iya. Tapi memang kita ada beberapa kendala seperti jalan yang curam. Oh jalan ya. Dan ini pun bukan hal yang mudah. Jalan yang curam dan jalan yang melewati penduduk yang jalan masih sempit. Iya. Tapi kita tidak putus asa dengan support daripada banyak warga-warga yang baik sama kami. Ya mereka ada yang ngasih tanah secara gratis, kasih 1-2 meter buat kita lebarin jalan. Ada juga yang kita bayar. Nah tapi kita nggak mau pusingin tetangga lain atau warga lain atau pengusaha lain, misalnya yang punya villa, punya yang punya hotel. Kita bekerja sendiri aja, silent. Tapi kita intinya ya kita tingkatkanlah desa di sini supaya bisa lebih meningkat, Pak. Dan kita juga memperkerjakan banyak karyawan orang sini, Pak. Sangat banyak. Iya. Jadi kalau kita bisa bicara secara keseluruhan bahwa income atau pemasukan atau ekonomi warga sini juga banyak terbantu, Pak. Itu juga kita happy, Pak. Kita bahwa mereka punya yang tadinya nggak punya motor bisa beli motor walaupun dengan cicil. Terus udah gitu warga-warga bisa bangun rumah sendiri. Jadi banyak. Kita juga ada bangun itu
posyandu. Posyandu Ya, karena kan Ah. kita juga banyak ambil stunting ya, orang kampung kasihan ya. oke. Jadi kita apa namanya, kita bikin itu posyandu. Iya. Mengenai operasionalnya itu warga sendiri yang atur. Oke. Jadi cari dokter atau cari Iya. mantri atau apa Iya. untuk suntik lah anak-anak begitu. Oh, iya. Iya. Terus ini memang kita tuh sambil kita berjalan usaha, kita juga sambil terus meningkatkan pembangunan di sini. Jadi kayak contohnya, saya menghargai sekali tamu-tamu yang datang ke sini. Pada saat itu masih berantakan gitu loh, Pak. Gedung itu tuh masih pembangunan. Iya. Tamu dengan loyalnya datang ke sini. Mereka datang, mereka bersosialisasi aja sama tim kita yang kerja di sini. Cerita ini, cerita itu, dan banyak setiap kali mereka datang selalu ada yang baru di Cimes, ada yang baru lagi. Oh, iya. Kita sekarang develop ke bawah. Bapak udah lihat belum Pak? Nah, di bawah kita ada pembangunan lagi sekarang, dan di bawah juga ada sungai. Ada sungai ya. Jadi nanti ini akan berkembang terus. Saya targetkan sekitar 3 tahun sampai 5 tahun baru selesai misi saya, visi kami. Bisa mengakomodir tamu yang sudah di Jakarta, dan sekitarnya, Tangerang, kemudian di Bekasi. Mereka sudah bekerja jenuh, mereka mau cari hiburan. Saya pikir ini menjadi tempat yang pas lah buat ya bisa menang ya, bagaimana di kota Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira begitu Pak Mang. Saya intinya tadi bahwa selain Bapak membangun di tempat ini, tapi juga ikut memberikan kesejahteraan bagi warga yang ada di sekitar. Nah, itu semacam sosial. Saya banyak kawan semua yang bekerja. Jadi saya bahwa ini memang, tapi sih mungkin bukan aja, beberapa ada juga ada villa, ada hotel, tapi yang ikonnya yang lebih dari yang sini adalah tempat kita ini Pak, yang memperkerjakan lebih banyak karyawan. Boleh saya tahu berapa lahan yang Bapak yang saat ini yang udah berjalan di sini Pak, kurang lebih yang 2 hektar. 2 hektar ya. Tapi yang kita lagi develop ke bawah, itu mencapai sekitar 5 kayaknya. 5 hektar. 5 hektar. Ya, totalnya bisa 7 sampai 8. 7-8 hektar ya. Totalnya Pak ya. Oke. Dan nanti di bawah itu kita akan ada, nanti tipe rumahnya agak beda. Mungkin di sana kita ada yang belum atau tipe jadi orang bisa kalau bisa barbecue, bisa masak. Jadi beda dengan di sini kalau boleh. Jadi memang konsepnya kita bikin beda, karena tidak sedikit yang nanya, Pak, kita nih mau masak, mau barbekyuan keluarga. Kalau datang nih gimana nih, nggak ada nih. Kita kalau begitu kita kadang-kadang atur waktu di malam hari kita lakukan barbecue dari kita. Jadi kita cas aja per orang berapa atau per paketnya berapa. Tapi kalau nanti di sana di bawah yang kita akan develop, itu nanti orang akan inisiatif sendiri. Nanti panggangan apa segala macam kita udah siapkan. Kalau kita siapkan misalnya barang-barang untuk itu barbekyuan seperti udang, ayam segala nanti kita siapkan. Jadi bisa dari kita. Kita kasih mereka, udah nggak usah pusing, nggak usah di rumah siap-siap barbekyuan segala macam. Jimmy dengar Bapak asli Jakarta Selatan. Awalnya memang kita ingin membangun ini atau sebelumnya gitu. Saya dulu di Amerika, saya lihat udara dingin itu cocok buat saya. Jadi mas pulang ke Indonesia 89 kurang lebih lah 90. Kita bicara 35 tahun yang lalu. Saya tuh pengen cari daerah dingin, daerah sejuk. Kalau daerah sejuk mana lagi? Bukan di puncak sekitarnya. Nah, akhirnya kita keluarga saya inisiasi. Nah itu Sawera villa di itu 2
villa kita jadiin satu. Itu apa namanya? Kita bikin kamar-kamar masih punya satu gitu. Iya. Tapi berhubung puncak itu semakin padat, macet terutama. Iya. Pada segan punya terlalu jauh ke Kota Bunga ke Cipas. Iya. Ya, bahkan jadi untuk membersihkan sih, datang untuk membersihkan villa. Oh iya. Akhirnya udah pada nggak mau datang. Iya. Intinya udah pada bosen, jalan jauh, macet dan sebagainya. Akhirnya udah kita lepas ke orang lain jual. Ya. Nah saya sendiri masih nggak putus asa, saya masih mau cari udara dingin. Nah pertama lobby itu menjadi saya punya itu villa kecil pertama. Iya. Nah itu waktu berjalan terus kita bangun Pak. Iya. Buat villa keluarga. Nah, jadi waktu itu masih sulit banget kondisinya, jalan juga masih sempit. Iya. Nyaman. Kondisinya masih harus banyak yang dibenahin lah lingkungan, terutama jalan. Udah berjalan, ada jualan itu yang tadi bagi waris penduduk. Ya, yang saya pikir bisa beli. Sertifikatnya apa? AJB aku jual segitu. Banyak, ada belasan lah gitu. Nah, itu udah kita dressing, kita apa namanya nahi semuanya. Ini di konturnya kita lihat nah jadi ya, dan saya lihat ada potensi view-nya bagus Pak. Jadi saya pikir ya kalau memang waktu Tuhan menghendaki kita perluas melakukan di sini yang seperti sekarang ini ya, jadi di end ya karena kita tujuannya baik, banyak memperkerjakan banyak apa namanya warga. Iya. Kemudian kontribusi buat apa kesejahteraan sosial warga. Iya. Mereka sadarin juga kalau mereka harus proteksi ada salah satu tempat di mana mereka naung lah. Kita masih optimis terus, makanya saya dalam 3 tahun sampai 5 tahun datang kita mungkin akan selesai dengan perluannya. Wah, lagi bikin jalan. Jalan itu nanti bisa dilalui. Paling tidak ada 2 atau 3 untuk mengakomodir tamu yang mau siapkan. Ya, ini Amerika atau itu selama sorry. Oh gitu ya. Ya. Sekolah ya. Oke. Tapi memang maksimalkan kepemilikan memang menyenangi travel, kita menyenangi namanya udara sejuk, kita menyenangi lingkungan. Iya. Kita senang dengan apa namanya udara Bogor itu kita senang banget. Iya. Pohon dengan bagus, rumput juga kita harap bagus. Iya. Ada yang tekit itu saya selalu komplain kerja selalu bersih. Ada itu tekit. Nah terus ya mereka kalau kami kata tujuan bahas semuanya, jadi mereka loyalitasnya cukup bagus. Oh iya. Mereka tahu ingin memperkenalkan gaji mesti baik lancar. Kita juga kerja. Iya. Ini juga saya juga nggak tahu kalau misalnya dan ini pojok sekali kamu. Tapi nggak orang mau datang sini gitu. Banyak orang yang ngesenyum, ada yang berusaha telepon gitu. Ya bersyukur masih apa namanya
tindakan yang tajam. Betul. Kita bergerak ini memang ini bukan hal yang mudah. Mereka sendiri siapa mau sama-sama membantu. Susah kadang-kadang Pak, kalau orang harus keluar duit itu. Ya kita ada kepentingan, ya udahlah. Kalaupun yang lain nanti ikut diuntungkan, apa gila atau apa yang lebih karena kita saya pikir nggak apa-apa lah, itu rezekinya mereka juga. Oke. Pak Jimmy asli Jakarta. Asli Jakarta ya. Oke. Di Jakarta Selatan itu aktif, misalnya maaf saya ini apa kegiatan sosial di Jakarta Selatan seperti apa? Maksudnya aktif di mana gitu, di lingkungan sebagai apa gitu? Saya banyak bersosialisasi aja sama kawan-kawan, sama teman-teman. Iya. Kemudian terutama masjid Pak. Soalnya kita tinggal depan kita tuh masjid. Seberang kita masjid. Iya. Kalau Bapak sendiri Muslim? Saya Kristen. Oh, Kristen. Katolik. Berarti parokinya di ini ya, Jakarta. Kebayoran Baru. Santo Yohanes. Oh, iya. Oh, gitu ya. Oke. Tapi ya anak itu, berapa Pak Jimmy? dengan apa namanya di dekat kita tinggal ada masjid segala, kita udah membaur aja sama orang lokal. Karena yang memanage atau RT setempat itu yang ngurusin di masjid itu adalah memang warga setempat. Ya, yang kita udah kenal lama sekali. Terus kita saling ini aja lah, kalau lagi lebaran mereka kirim saya ketupat apa. Betul. Oke, 1, 2, 3. Prima.